Untuk starting 11 sudah kita bahas. Indonesia yang ingin membayar kekalahan sebelumnya dan berambisi meraih kemenangan perdana langsung tampil menggebrak kala gantian menjamu tim kuat Arab Saudi di Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasilnya, sontekan Marcelo di awal laga nyaris menggetarkan gawang lawan. Setelah itu giliran Rafael yang lolos dari jebakan offside melepaskan tendangan yang masih melebar walau berujung tendangan sudut. Usaha keras Indonesia menggempur gawang lawan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-32. Berawal dari serangan cepat Ragnar, Marcelino yang mendapatkan ruang kosong melepaskan tendangan ke tiang jauh. 1-0, Indonesia memimpin. Setelah itu, kedua tim saling menciptakan peluang. Tapi Indonesia berhasil menjaga keunggulan hingga turun minum. Di babak kedua, Indonesia tetap tak mengendurkan serangan dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Sebuah sundulan dari Ragnar Oratmangun masih bisa ditepis Ahmed Alkasar. 5 menit kemudian, lewat skema serangan balik, Marcelino lagi-lagi menjadi bintang lapangan usai dengan dingin mencip bola dan membuat seisi Stadion Gelora Bung Karno kembali bergemuruh menyambut gol keduanya. Selepas gol tersebut, tensi meningkat tajam. Bahkan insiden sempat terjadi di lapangan dan membuat Justin Hubner mendapatkan kartu merah di menit ke-89. Namun begitu, Arab Saudi gagal menyusul dan Indonesia sukses meraih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus membuka asa untuk lolos. 네, 오늘 경기를 이김으로써 우리 선수들이 분명히 할 수 있다는 것을 느꼈을 것이고, 우리가 지금 뭐 3, 4위 목표를 잡고 있었는데, 우리 홈에서 앞으로 2경기가 남아있기 때문에 충분히 목표 달성은 할 수 있다 저는 믿고 있고, 오늘 이런 경기가 우리 선수들한테 앞으로 더 잘할 수 있다는 그런 동기부여가 됐다, 저는 그렇게 생각하고 있습니다. Saya juga memiliki ketenangan dan kepercayaan diri. Jadi momen gol pertama sangat-sangat penting buat saya. Kayak melepas semua, kayak beban-beban semuanya. Luar biasa sekali, pasti pemirsa juga banyak yang menyaksikan semalam ini pertandingan Indonesia Arab Saudi dan berhasil mencetak gol 2-0. Kita seru banget ya. Seru banget ya, kita akan membahas hal ini dengan Mas Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola. Tapi sebelum ke Mas Erwin, saya mau juga mengingatkan pemirsa, ini euforianya semangatnya tetap dijaga karena kita ternyata masih cukup banyak pertandingan. Masih punya PR. 20 Maret 2025 Australia melawan Timnas Indonesia. 25 Maret 2025 ini Timnas Indonesia akan melawan Bahrain. Kemudian 5 Juni 2025 Timnas Indonesia akan melawan Cina dan 10 Juni 2025 akan melawan Jepang. Jadi masih akan cukup banyak pertandingan. Siapkan energi, siapkan semangatnya biar Indonesia bisa mempunyai peluang besar nantinya di Piala Dunia 2026. Mas Erwin, sedikit dong catatan semalam melihat permainan dari, mungkin diulas dari lini pertahanan, kemudian strateginya, performa pemain khususnya Marcelino yang berhasil menggolkan dua gol begitu ya. Bagaimana evaluasi semalam? Sedikit saja. Nggak boleh banyak ya. Kalau menang enak banyak ngomongnya. Kita peluangnya boleh. Jadi semalam itu Indonesia berada dalam tekanan Arab Saudi kalau secara keseluruhan ya. Penguasaan bola kalah, sekitar 23% saja. Tendangan ke arah gawang itu juga Arab Saudi ada 20 sekian ke arah gawang, sementara Indonesia nggak sampai 10. Ya. Pelanggarannya aja yang menang Indonesia dan kartunya yang lebih banyak ya. Operan bola juga itu banyakan Arab Saudi. Jadi secara keseluruhan Arab Saudi sebenarnya lebih banyak menguasai permainan. Tapi Indonesia berhasil memanfaatkan peluang untuk menjadi gol. Bermain cukup efektif. Cukup efektif ya, belum sangat efektif. Karena kalau sudah sangat efektif lebih dari dua kayaknya lebih dari dua. Karena kan di awal tadi ada Rafael, ada Marcelino juga dapat peluang. Jadi lebih bisa memanfaatkan peluang dengan cukup efektif dibandingkan dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu 20 sekian tendangan ke arah gawang tapi nggak bisa cetak gol. Faktor apa yang membuat Indonesia nampaknya cukup gemilang semalam? Apakah memang bermain di kandang sendiri atau gimana? Salah satunya pasti itu ya. Bermain di kandang sendiri pasti mendapatkan semangat dari para supporter.
Yang kedua, bermain cukup disiplin para pemain Indonesia, terutama ketika bertahan. Yang ketiga, Arab Saudi sekarang ini juga dalam posisi mereka tidak terlalu bagus permainannya. Mereka juga baru menang 1 kali. Ya. Sebelum semalam itu mereka menang 1 kali dan seri 4 kali. Dan mereka sedang berada dalam gejolak karena apa? Pelatihnya baru ganti. Jadi 2 pertandingan. Jadi sebelum lawan Indonesia, Arab Saudi lawan Bahrain, itu pelatihnya baru ganti. Lawan Bahrain seri, lawan Indonesia semalam kalah. Jadi artinya ada faktor dari Arab Saudi, mereka performa mereka sedang tidak bagus. Ya. Tapi menurut Mas Erwin ada strategi juga nggak yang diubah oleh Sintayong sehingga di permainan tadi malam tuh lebih kelihatan ini? Ada. Salah satunya adalah memainkan Marcelino Ferdinand dari awal. Dan akhirnya Marcelino yang bisa membuat Indonesia menang dengan 2 golnya, bukan cuma 1 gol tapi 2 gol. Ada satu pergantian pemain yang menurut saya itu merupakan sebuah kejelian, keputusan yang jeli, keputusan yang berani juga, karena sebelum pertandingan nama Marcelino itu sebetulnya seringkali menjadi sasaran kritikan dari netizen ya. Karena Kenapa penampilannya dari awal atau bagaimana? Atau bukan, karena beberapa pertandingan dia penampilannya tidak perform, tidak terlalu bagus gitu ya. Sehingga ketika menampilkan Marcelino dari menit awal, itu kan ada sebuah keputusan yang berani dari Coach Sintayong, sebuah kepercayaan yang diberikan kepada Keputusan Marcelino. berani yang tepat ya. Iya, keputusan berani yang tepat karena dibayar dengan tuntas oleh Marcelino gitu. Yang selama ini menjadi sasaran kritikan gitu. Mas Erwin, pergantian pemain, kita melihat sempat ada Arhan dan Sayuri. Ini cukup efektif nggak sih rotasi pemain yang digunakan semalam? Pergantian pemain, kalau saya melihatnya lebih kepada karena yang di dalam lapangan itu sudah terkuras fisik staminanya. Tapi ketika mereka masuk nggak terlalu banyak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Lebih kepada ya udah replace aja gitu, menggantikan pemain yang dengan yang lebih segar. Karena yang sebelumnya memang sudah cukup lama bermain gitu ya. Dengan yang lebih segar gitu. Tapi kalau untuk urusan apakah langsung berhasil mengubah jalannya permainan ataupun bisa mengubah jalannya permainan, nggak terlalu sih semalam ya, karena memang tensinya tinggi sekali ya. Iya, betul. Nah, Mas Erwin, seperti kata Rati tadi, meskipun kita punya euforia kemenangan, tapi jangan lupa kita masih punya PR nih. Apakah kita masih optimis untuk di pertandingan-pertandingan berikutnya kita bisa memenangkan atau bisa meraih poin? Tapi tahan dulu ya Mas Erwin ya, kita akan bahas bagaimana peluang Indonesia saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dengan Mas Erwin. Mas Erwin, di balik euforia kemenangan ini ada pesan penting. Kemenangan semalam bukanlah akhir, tapi jalan menuju mimpi yang lebih besar untuk lolos di Piala Dunia. Nah, kita masih punya sisa laga skuad Garuda di grup C. Ini bagaimana peluang kita di laga-laga selanjutnya? Peluangnya tentu sama besarnya dengan tim-tim lain kecuali Jepang di grup ini. Jepang sudahlah, mereka ada di dimensi yang berbeda gitu ya. Ada di posisi 1. Sekarang posisi 2-nya Australia dengan poin 7. Posisi sisanya 3, 4, 5, 6 itu poinnya 6. Ya. Jadi ini satu grup, kan di Asia itu ada 3 grup. Ini salah satu grup yang paling ketat karena posisi 2 sampai posisi 6 itu selisih poinnya hanya 1. Tipis ya. Dari posisi 2 sampai posisi 6 itu baru menang 1 kali semuanya. Australia ada di posisi 2 karena mereka serinya lebih banyak. Indonesia, Bahrain, Cina itu sama. 1 kali menang, 3 kali seri, 2 kali kalah gitu. Jadi ini sebuah grup yang sangat ketat persaingannya, dan dengan kemenangan semalam ya Indonesia kembali ke persaingan di grup ini gitu. Karena kan sebelum melawan Arab kan ada di posisi juru kunci. Paling bawah. Tapi begitu menang karena pertandingan lainnya bisa langsung masuk ke posisi 3. Oke, sebelum kita nyambung lagi mengenai bagaimana peluang Indonesia di Piala Dunia 2026, kita akan ajak pemirsa untuk mendengarkan bagaimana suara masyarakat warga Jakarta khususnya ini dengan kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi. Sudah ada rekan kami, ini bukan pemain bola ya, ini Zinedine Duhan, bukan Zinedine Zidane. Bukan Zinedine Zidane. Selamat pagi Duhan. Pagi Rati malah. Pagi, silakan informasinya Duhan. Juga pemirsa, hasil baik diraih oleh Timnas Indonesia. Ini kemarin menang 2-0 melawan dari Timnas Arab Saudi, sehingga membuat posisi Indonesia ini naik menjadi peringkat ketiga di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia putaran 3 zona Asia 2024. Lalu seperti apa tanggapan dari masyarakat? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Pak Haris, betul ya Pak? Iya, Haris Padilla Pak. Pak Haris Padilla, ini bagaimana tanggapan dari Pak Haris melihat permainan Indonesia tadi malam? Kita bisa unggul 2-0, yang ngegolin juga Marcelino di dua-duanya kebetulan. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Timnas Indonesia ya.
dengan meraih penuh angka 3 poin melawan Arab Saudi. Kalau dari saya sangat bangga ya sebagai warga negara Indonesia melihat permainan timnas meningkat ya dibandingkan lawan Jepang kemarin. Mereka melihatkan bahwa keseriusan mereka, semangat mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan juga saya sangat senang di mana dalam kemenangan ini putra terbaik bangsa juga yaitu Marcelino dengan ketenangan, dengan kedewasaan dia untuk bisa memberikan aksis gol kepada Indonesia untuk membuat kemenangan Indonesia. Dan begitu juga dengan pelatih Pak Sentiong dengan teknisnya, dengan kualitasnya diperlihatkan yang selama ini mungkin sebagian dari pengamat sepak bola khawatir dengan kemampuan Sentiong ya. Nah, tapi kita melihat dengan kita menang di Arab Saudi, maka kita punya harapan penuh untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jika dilihat kita masih punya beberapa pertandingan, mungkin sekitar 3 pertandingan lagi ke depannya bersama beberapa negara lainnya. Nah, harapannya seperti apa, Pak? Ya, harapan kita sebagai warga negara Indonesia ya, tetap mendukung timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Walaupun di 3 laga ini Indonesia memang harus bekerja keras, gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk Indonesia menang di 2 laga. Walaupun kita tahu nanti kita terakhir adalah melawan Jepang dan kita mainnya di tuan rumahnya Jepang. Tapi saya yakin Indonesia bisa lolos 2006. Contohnya di Arab Saudi. Arab Saudi kemarin pelatihnya diganti kan dari Prancis, gitu kan, HP Redknapp itu. Tapi kita lihat gitu dengan kemampuan, dengan semangatnya tim Indonesia sekarang ditambah dengan pemain-pemain neutralisasi kita, ialah melihat kepada masyarakat bahwa mereka adalah cinta tanah airnya, cinta tanah air Indonesia. Baik, terima kasih Pak Haris untuk tanggapannya. Nah, saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang, ini sepertinya masih bertugas ini bersama Pak Andi, betul ya? Iya, betul. Pak Andi nonton bola nggak tadi malam? Nonton. Nah, gimana nih tanggapannya mengenai timnas tadi malam menang 2-0, Pak Andi? Kalau tanggapannya pasti senang ya, karena terus membuka asa kita buat lolos ke putaran selanjutnya. Apalagi permainannya semalam menurut saya cukup menghibur ya, dengan 2 gol Marcelino gitu. Nah, ini kan yang ngegolin kebetulan tadi disebutkan Marcelino. Nah, sebelumnya Marcelino kan selalu kadang dihujat lah, dibilang maruk lah apalah. Tapi tadi malam ini ngegolin 2. Nah, tanggapannya seperti apa nih melihat perkembangan dari Marcelino sendiri? Tanggapannya sih ya luar biasa ya, karena biasanya emang Marcelino selalu underperform. Tapi untuk kali ini Marcelino main jauh di luar ekspektasi gitu. Dia lebih tenang dalam eksekusi bola, terus dia juga nggak maruk lah istilahnya kayak gitu. Nah, ini masih tersisa beberapa pertandingan lagi yang harus dilakukan Indonesia di kualifikasi putaran ketiga. Harapannya seperti apa untuk timnas? Harapannya sih bisa terus melaju sampai lolos ke Piala Dunia ya. Jadi menang dan ya mungkin lawan Jepang bisa kalah nggak apa-apa lah gitu. Terima kasih Pak Andi. Ya, Rati Mala dan juga pemirsa, itu dia tanggapan dari masyarakat Jakarta ini mengenai hasil pertandingan Indonesia tadi malam. Memang hasil yang positif ditunjukkan dan juga harapan yang tinggi tentunya ini masih terus diharapkan untuk Indonesia dapat menang pada beberapa pertandingan ke depan sehingga nantinya dapat lolos 2 besar untuk langsung memastikan lolos ke Piala Dunia, atau mungkin setidaknya dapat masuk peringkat 3 atau 4 ini untuk bisa masuk ke putaran 4 dan kembali masih memiliki kesempatan untuk berada di Piala Dunia. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Sida dan Duhan. Tadi sudah meminta tanggapan masyarakat dan masyarakat sepertinya cukup puas dengan hasil pertandingan tadi malam. Tapi Mas Erwin, tadi malam kalau Mas Erwin katakan bahwa tensi pertandingan malam tadi cukup tinggi, determinasinya tinggi. Tapi pahlawan-pahlawan hijau kita mampu membuktikan performa terbaik mereka. Salah satunya adalah Marcelino. Tapi jangan lupa kita juga punya 2 pemain yang akan absen di laga berikutnya. Ini bagaimana peluang kita berikutnya? Apakah absennya 2 pemain ini nantinya akan mempengaruhi performa timnas? Ya, pertandingan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia itu bulan Maret, jadi masih lama ya, masih berapa? 4 bulan atau 5 bulan. 5 bulanan. Di waktu itu masih ada beberapa kesempatan. Artinya semalam tuh Messi Ligers nggak main karena cedera. Nanti Maret siapa tahu dia bisa main. Sama siapa tahu nanti di antara waktu Maret ini ada lagi pemain yang mau untuk dinaturalisasi. Kan itu ada banyak nama ya. Jadi tambahan pemain juga ya? Iya, tambahan nama. Kevin Dix juga kan kemarin cedera. Siapa tahu nanti bulan Maret dia sudah sembuh. Jadi memang ada sejumlah dinamika perubahan juga. Siapa yang cedera, siapa yang sembuh, siapa yang bisa naturalisasi lagi. Dan satu lagi
Kenapa nggak bisa main? Karena pemain Indonesia semalam ada yang kena kartu merah, ada yang kena kartu kuning. Itu merupakan sebuah evaluasi yang terlihat. Jadi meskipun menang, evaluasinya adalah masih ada kartu. Iya, kenapa kok emosi orang menang kok gitu. Dalam posisi 2-0. Itu sudah di menit-menit terakhir juga. Betul, ya. dalam posisi saja begitu ya Mas ya. Dalam posisi 2-0 harusnya bisa bermain lebih tenang. Harusnya sudah slow down ya, karena mancing emosinya. Betul, ya. karena dalam posisi menang itu harusnya ya dia aja yang mancing pemain lawan gitu kan. Secara psikologis kan seperti itu. Mungkin itu salah satu kelemahan yang masih terlihat. Nah, itu salah satu kelemahan yang juga harus diperhatikan untuk nanti Indonesia di permainan berikutnya. Mas Erwin, tapi kalau melihat di tahun ini sendiri ya, ini kan bertambahnya slot Asia menjadi 8 tim langsung dan juga 1 melalui playoff begitu ya. Seberapa besar peluang Indonesia? Tapi kalau kita melihat kan nanti kita masih ada 4 kali permainan. Apakah memang ini kita harus benar-benar menang semua agar bisa lolos begitu atau bagaimana? Atau masih bisa seri lah lawan-lawan beberapa negara lainnya? Di grup Asia ini yang langsung lolos dari setiap grup itu ada 2 tim ya, posisi 1-2 langsung lolos ke Piala Dunia. Di grup Asia ada 3 grup ya. Indonesia ada di grup C. Posisi 1-2 lolos langsung. Posisi 1 kita semua sudah tahu Jepang seperti itu sangat superior, sangat susah untuk menggeser Jepang. Yang mau lolos langsung itu harus rebutan di posisi 2. Nah, sekarang ada Australia poin 7, Indonesia di 3, poinnya 6 sama dengan Bahrain, Cina dengan Arab Saudi. Jadi rebutan posisi 2 ini yang paling untuk bisa lolos langsung. Posisi 3-4 nanti lolos ke babak keempat ya, posisi 5-6 out. Jadi kita memang masih punya peluang, tapi harus realistis yang pertama. Tidak boleh overconfidence. Tidak boleh supporter itu pendukung memberikan tekanan yang berlebihan kepada tim. Karena hasilnya akan bisa kontraproduktif. Karena di media sosial banyak sekali betul, gitu ya. Kontraproduktif bisa jadi kan seperti itu. Jadi realistis. Kita masih harus menghadapi Australia di kandang lawan. Waktu main di GBK 0-0. Australia juga bukan lawan yang mudah. Kita masih punya Cina sama Bahrain. Ini yang kalau misalnya mau ditarget, ini harus menang. Untuk mengamankan posisi setidaknya di 3-4, yang paling realistis di 3-4. Menang dengan skor berapapun masih menang dengan skor berapapun. Kalau menang dengan skor berapapun kita punya poin 6. Pertandingan terakhir ini jadwal sebetulnya cukup bersahabat. Pertandingan terakhirnya lawan Jepang. Jadi kalau bersahabat dikatakan karena Jepang lawan yang kuat. Jepang yang paling kuat, tapi dihadapi di pertandingan terakhir. Ya. Di pertandingan terakhir, kalau misalnya ini Jepang sudah memastikan tiket untuk lolos, Jepang ya, mereka sangat mungkin untuk tidak gaspol seperti ketika mereka masih butuh gitu ya. Turunin pemain cadangan, mainnya juga lebih slow gitu ya, meskipun main di kandang. Dan sangat mungkin kalau misalnya Indonesia bisa mengamankan Cina sama Bahrain, mainnya dua-duanya di GBK, itu lawan Jepang ya udahlah. Jadi kita nggak ngejar poin lagi lawan Jepang gitu. Kita sudah pastikan bahwa kita dapat di terakhir begitu ya. Misalnya Indonesia sudah ada di posisi 3-4, syukur-syukur di posisi 2 gitu dengan posisi sekarang. Kalau misalnya Indonesia menang di Australia, kita berandai-andai ya. Menang di Australia, itu posisi 2 sangat mungkin bisa didapatkan oleh Indonesia dengan catatan Cina Bahrain diambil penuh poinnya di sini. Nah, apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai posisi 2 itu, Mas? Harus menang lawan Australia aja gitu. Gini, Australia itu pernah kalah juga lawan Bahrain di kandang sendiri. Di pertandingan kandang mereka kalah 1-0 lawan Bahrain. Mungkin yang perlu dipelajari, yang perlu amati oleh ini harus ya mempelajari bagaimana cara main Australia, gimana Bahrain bisa curi kemenangan di kandang Australia itu. Tapi Australia sekali lagi nggak bisa dianggap remeh karena mereka bisa tahan imbang Jepang di Jepang 1-1. Satu-satunya tim yang nggak kalah lawan Australia lawan Jepang itu ya Australia gitu. Lainnya kalah semua. Jadi ini tricky sekali, grup saling mengalahkan, ada yang bisa kalah di kandang, ada yang menang di kandang lawan, bisa tahan Jepang, Indonesia juga bisa menang di lawan Arab Saudi, bisa tahan imbang Arab gitu. Jadi artinya masih sangat dinamis sekali dengan 4 pertandingan yang tersisa. Mas Erwin, kalau melihat dari kualifikasi mungkin yang pertama ya, kualifikasi hingga kini, Anda melihat bagaimana permainan Indonesia sendiri? Apakah ada catatan penting yang juga nantinya bisa menjadi pelajaran untuk permainan berikutnya? Yang jelas belum terlalu stabil ya. Di 2 pertandingan. Iya, di 2 pertandingan awal bisa tahan imbang Arab Saudi, bisa tahan imbang Australia ya kan. Nggak kalah lawan Australia dan Arab Saudi, dan salah satunya main imbang di Arab Saudi 1-1. Ketika mau lawan Bahrain ketika mau lawan Cina, dua-duanya away, dengan bekal 2 pertandingan awal ini kan sempat optimis, wah kita bisa nih menang nih di salah satu tempat ini, Bahrain atau Cina gitu. Nyatanya enggak, di Bahrain kebobolan di menit-menit akhir. Lawan Cina sebelum lawan kita, lawan Indonesia itu 3 kali kalah berturut-turut. Lawan Cina kan, wah ini mereka habis kalah nih, kita bisa ambil poin di sana. Ternyata enggak, malah kalah Indonesia. Jadi memang masih ada naik turunnya, belum stabil gitu ya. Masih ini dalam proses. Jadi ekspektasi yang berlebihan untuk sebuah tim yang masih dalam proses itu nggak fair. Gitu.
Baik, Jadi Mas ini masih Erwin. prosesnya. Baik. Selain catatan-catatan yang diberikan oleh Mas Erwin tadi, di luar itu kita cukup gembira dengan apa yang diraih oleh Timnas Indonesia tadi malam. Ini membuktikan bahwa kerja keras, semangat juang, konsistensi ini tidak mengkhianati hasil. Betul. Baik, terima kasih Mas Erwin waktunya bergabung bersama kami. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih memiliki bahasan menarik lainnya dengan topik yang happening tentunya, Pilkada Jakarta. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Rati dan Mala akan kembali saat lagi.